Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah kali ini bisa menjumpai Anda kembali di ruang Mat Channel SMP, ruang belajar matematika yang memfasilitasi Anda dengan video-video pembelajaran yang berkualitas. Saya bahagia bisa bertemu dengan Anda karena alhamdulillah sehat, dan mudah-mudahan Anda semua juga dalam keadaan sehat. Maka mari kita syukuri sehat itu dengan kita manfaatkan untuk berbuat kebaikan. Salah satu di antaranya adalah belajar matematika dengan penuh kesungguhan. Kali ini ruang Mat SMP Channel akan menyajikan pembahasan tentang sifat hubungan gradien dari dua garis yang saling sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus. Yang mana pada edisi video-video sebelumnya telah disajikan pembahasan tentang bagaimana menentukan gradien garis yang diketahui persamaannya baik dalam bentuk implisit maupun eksplisit. Kemudian juga menentukan gradien garis yang diketahui melalui dua buah titik, atau juga gradien garis yang digambar pada kertas berpeta atau grafik. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari itu akan kita gunakan untuk mengidentifikasi sifat hubungan dari gradien dua garis yang saling sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus. Maka tentunya akan asyik dan menantang. Mari kita ikuti. Sifat atau hubungan gradien dari dua garis yang saling sejajar dan dua garis yang saling tegak lurus. Kita mulai dari gradien dua garis yang saling sejajar. Perhatikan, saya punya dua buah garis yaitu G dan H pada bidang kartesius. Garis G dan garis H adalah sejajar, dan berdasarkan rumus gradien dari garis yang melalui dua buah titik yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka gradien masing-masing dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, garis G yang melalui titik negatif 2,0 dan 0,4, maka MG sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Kalau kita pandang negatif 2,0 adalah sebagai X1, Y1, dan 0,4 kita pandang sebagai X2, Y2, maka kita peroleh 4 dikurangi 0, yaitu Y2 dikurangi Y1, per 0 dikurangi negatif 2. Dari sini 0 dikurangi negatif 2, X2 dikurangi X1. Hasilnya adalah 4 per 2, atau gradien garis G adalah 2. Berikutnya gradien garis H yang melalui titik 0,0 dan 1,2. Maka dengan menggunakan rumus yang sama, MH sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, dengan X1, Y1 adalah 0,0 dan X2, Y2 adalah 1,2. Maka kita peroleh 2 dikurangi 0 per 1 dikurangi 0, 2 per 1 sama dengan 2. Nah, bagaimana nilai gradien garis G dan H?
ternyata sama atau MH sama dengan MG. Untuk lebih meyakinkan, kita coba lagi untuk dua garis yang saling sejajar pada gambar yang lain, yaitu garis G dan K. Garis G dan garis K adalah sejajar dan gradien masing-masing dapat ditentukan sebagai berikut. Gradien garis G yang melalui titik X1, Y1 adalah 6,0 dan titik X2, Y2 adalah 0,4. Maka MG sama dengan 4 dikurangi 0 dibagi 0 dikurangi 6 sama dengan 4 per negatif 6, atau kalau kita sederhanakan sama dengan negatif 2/3. Berikutnya adalah gradien garis K yang melalui titik X1, Y1 adalah 0,2 dan titik X2, Y2 nya negatif 3,4. Maka gradien garis K atau MK sama dengan 4 dikurangi 2 per negatif 3 dikurangi 0 sama dengan 2 per negatif 3 atau negatif 2/3. Bagaimana nilai gradien garis G dan K? Ternyata sama juga, yaitu MK sama dengan MG. Nah, dari dua contoh tadi, maka kita dapatkan kesimpulan tentang hubungan gradien dari dua garis yang saling sejajar. Misal dipunyai dua buah garis G1 dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1 dan G2 dengan persamaan Y sama dengan M2X plus C2, yang mana M1 dan M2 masing-masing adalah gradien garis G1 dan garis G2. Jika G1 dan G2 sejajar, maka berlaku M2 sama dengan M1. Atau dengan bahasa mudahnya, dua garis yang saling sejajar maka gradiennya sama. Nah, kita lanjutkan untuk pembahasan sifat atau hubungan gradien dari dua garis yang saling tegak lurus. Perhatikan gambar yang kita tayangkan, garis G dan garis H yang saling tegak lurus. Dan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, kita dapat menentukan gradien masing-masing. Yang pertama garis G yang melalui titik negatif 3,0 dan 0,4. Maka gradien garis G atau MG sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan 4 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 3. 4 dikurangi 0 4 dan 0 dikurangi negatif 3 sama artinya 0 ditambah 3 hasilnya 3. Sehingga gradien garis G atau MG adalah 4/3. Selanjutnya gradien garis H yang melalui titik 8,0 dan 0,6. Kita pandang 8,0 sebagai X1, Y1 dan 0,6 kita pandang sebagai X2, Y2. Maka MH kita dapatkan 6 dikurangi 0 dibagi 0 dikurangi 8. Hasilnya 6 per negatif 8
Atau kalau kita sederhanakan sama dengan negatif 3/4. Nah, bagaimana gradien garis G dan gradien garis H? Perhatikan dengan seksama. MG 4/3, MH negatif 3/4. Antara MG dan MH, pembilang dan penyebutnya saling berkebalikan. Kemudian tandanya saling berlawanan. Maka hubungan MG dan MH adalah bahwa gradien garis H adalah lawan dari kebalikan gradien garis G. Lawan karena tandanya berlawanan, kebalikan karena pembilang dan penyebutnya saling bertukar. Apakah selalu seperti itu? Kita coba untuk contoh soal yang kedua. Dengan garis H tegak lurus garis G, maka gradien masing-masing dapat kita tentukan. Yang pertama, gradien garis G yang melalui titik X 1,Y1 sama dengan negatif 4,0 dan titik X 2,Y2 nya 0,8, maka MG sama dengan 8 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 4. Hasilnya 8/4, atau kalau kita sederhanakan 2/1. Kenapa tidak ditulis 2 saja Pak? Kok 2/1? Ada maksudnya. Boleh ditulis 2, tapi ini ada maksud yang tersembunyi untuk kelanjutannya. Lanjut, gradien garis H yang melalui titik X 1,Y1 adalah 12,0 dan titik X 2,Y2 0,6. Maka MH sama dengan Y2 nya 6 dikurangi Y1 nya 0 per X2 nya 0 dikurangi X1 nya 12 sama dengan 6 per negatif 12, atau kalau kita sederhanakan sama dengan negatif 1/2. Nah, bagaimana nilai gradien garis G dan garis H? Kita cermati seperti sebelumnya. Gradien garis G 2/1 dan gradien garis H negatif 1/2. Nah, ini alasan kenapa tidak 1/2 tapi saya tulis 2/1 supaya mudah melihat hubungan antara MG dengan MH. Ternyata gradien garis H merupakan lawan dari kebalikan gradien garis G. Artinya sifat yang kita dapatkan pada contoh yang pertama tadi berlaku juga pada contoh yang kedua ini. Nah, dari dua contoh tadi maka bisa kita ambil simpulan umum. Dua garis yang saling tegak lurus, maka nilai gradien yang satu merupakan lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Atau misal dipunyai dua buah garis, G1 dengan persamaan Y sama dengan M1X plus C1 dan G2 dengan persamaan Y sama dengan M2X plus C2, yang mana M1 dan M2 masing-masing adalah gradien dari G1 dan G2. Jika G1 tegak lurus garis G2, maka berlaku M2 sama dengan negatif 1/M1. Ini adalah cara penulisan dari apa yang kita tulis di bagian atas ini tadi.
Baik, saya kira demikian untuk pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan sebagai penguatan maka saya berikan soal tugas mandiri untuk latihan. Saya ambilkan dari buku paket halaman 158. Silakan dikerjakan dengan berpanduan pada apa yang sudah kita bahas bersama tadi. Insya Allah dengan bermodalkan senang, rajin berlatih, dan tidak kenal menyerah, maka Anda akan hebat dalam matematika. Oke, demikian tadi sudah kita pelajari bersama tentang hubungan gradien dari dua garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus, bahwa dua garis yang saling sejajar gradiennya sama, sedangkan hubungan dua garis yang saling tegak lurus, gradien garis yang satu merupakan lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Silakan soal-soal yang disajikan tadi Anda kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan semangat tentunya untuk menjadi hebat. Sekian, sampai berjumpa di edisi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.